Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini boleh beribadah walaupun kita tidak di gereja, tetapi kita bisa berkumpul bersama keluarga atau dalam kelompok-kelompok kecil. Kita bersyukur semua karena kebaikan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita akan awali firman Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Tuhan masih beri kami kesempatan untuk beribadah Tuhan, di tengah-tengah keluarga ataupun tengah-tengah kelompok kecil Tuhan. Biar Tuhan yang menolong kami, terus memberkati kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Biar Tuhan menolong kami saat mendengar, mengerti, bahkan Roh-Mu yang kudus juga yang memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan menjadi alat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap dengan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita akan baca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes 20 ayat 19 hingga ayat yang ke-23. Dengan judul perikop, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Jemaat Tuhan, firman Tuhan ini dilatar belakangi pada saat Yesus sudah disalibkan dan Yesus bangkit pada hari ketiga. Kita akan lihat fakta-fakta yang terjadi di ayat yang ke-19. Dikatakan dari segi waktu, yaitu hari sudah malam. Yang kedua, di ayat ke-19 dikatakan bahwa berkumpul para murid. Dan yang ketiga, fakta yang ketiga adalah pintu terkunci. Dari sini kita dapati situasi kondisi yang dialami oleh para murid Tuhan Yesus, di mana mereka baru ditinggal oleh guru, nabi, orang yang selama ini menjadi teladan buat mereka, menolong mereka, bahkan melayani bersama-sama mereka. Dari ayat 19 dikatakan demikian, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Dari sini jemaat kita bisa lihat kondisi para murid, yaitu mereka takut. Di mana mereka berkumpul bukan untuk berdoa, memuji Tuhan, tapi mereka berkumpul karena ada situasi kondisi ketakutan terhadap orang-orang Yahudi. Ketakutan yang mereka hadapi, trauma yang mereka hadapi karena mereka melihat guru mereka, yaitu Yesus, orang yang menjadi teladan buat mereka, telah ditangkap, disiksa, dihukum mati, bahkan disalibkan. Ini menjadi trauma berat buat para anak murid-murid Tuhan Yesus. Dan selain itu, kenapa dikatakan mereka takut kepada orang-orang Yahudi? Karena ada intimidasi dari pemimpin-pemimpin Yahudi dan orang-orang Yahudi, di mana sudah ada cerita dusta. Jemaat Tuhan bisa lihat di kitab Matius, di mana pemimpin-pemimpin Yahudi membayar para serdadu yang menjaga kubur Yesus, di mana para penjaga kubur Yesus adalah yang menjadi saksi hidup bagaimana ada dua malaikat Tuhan yang menggulingkan batu yang besar. Ada kejadian spektakuler. Dan mereka, para serdadu itu menyampaikan kepada pemimpin Yahudi, dan akhirnya pemimpin Yahudi, mereka bersepakat membayar para penjaga, para serdadu yang ada di kubur Yesus saat itu, supaya para serdadu menceritakan bukan cerita yang sebenarnya tentang kejadian spektakuler tersebut, tetapi cerita dusta
yaitu dengan menceritakan bahwa ketika para penjaga, para serdadu tidur di malam hari, murid-murid Yesus datang mengambil jasadnya Tuhan Yesus. Jadi ditutupi tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, hal inilah yang membuat murid-murid Tuhan Yesus rasa terintimidasi. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi, kepada pemimpin-pemimpin Yahudi, selain karena Yesus sudah disalibkan dan ada cerita dusta. Dan akhirnya mereka berkumpul, bersembunyi dengan pintu kondisi terkunci. Nah, pertanyaannya seperti ini, apakah Yesus tidak mengetahui situasi kondisi yang dihadapi oleh para murid? Yesus tentu tahu. Saat ini mungkin kita juga sedang menghadapi rasa takut. Mungkin berbeda dengan para murid. Kalau saat ini kita sedang menghadapi karena virus corona, COVID-19, kita takut bertemu dengan orang. Kita takut untuk keluar. Kita takut untuk melakukan berbagai aktivitas. Ruang gerak kita sangat dibatasi. Tapi saya rasa bukan hanya karena COVID-19 saja kita takut. Mungkin ada yang membuat kita takut karena pergumulan keluarga kita, pergumulan rumah tangga kita. Atau kita takut dengan keadaan ekonomi yang tidak menentu. Bahkan anak-anak muda mungkin takut dengan masa depannya, sudah punya rencana, diatur baik-baik, tiba-tiba tahun ini tanpa ada dugaan seperti apa terjadi situasi seperti ini. Rasa takut dialami oleh kita manusia. Murid Yesus pun yang sudah bersama-sama Tuhan 3,5 tahun lamanya melihat mujizat Tuhan, mereka dalam titik takut, rasa takut. Nah, tapi kalau nanti jemaat baca di ayat selanjutnya, ada perubahan yang mereka alami. Perubahan ini pun bisa kita dapati, yaitu ketika kita berjumpa dengan Yesus. Ketika kita datang kepada Yesus, kita akan alami perubahan-perubahan. Saya sangat diberkati melalui firman Tuhan ini. Murid Tuhan Yesus mengalami perubahan. Yang pertama, di ayat yang ke-19 dikatakan tadi, situasi pintu terkunci karena para murid takut kepada orang Yahudi. Saat situasi seperti itu dikatakan di ayat 19, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Yesus datang, Yesus tahu situasi kondisi yang dialami para murid yang sedang diliputi rasa takut. Yesus datang bukan dengan melalui pintu, tapi Yesus hadir di saat itu, menunjukkan kemahakuasaan Tuhan, kemahahadiran Tuhan. Dan dibilang ketika Yesus hadir tengah-tengah mereka, dikatakan damai sejahtera bagi kamu. Di kitab Yohanes 14 ayat 27, ketika Yesus berkata, nanti akan ada penghibur yang akan diberikan kepada murid-murid Tuhan, kepada semua orang percaya. Dan itu akan diberikan ketika Yesus pergi. Mereka belum paham apa yang Tuhan Yesus maksudkan. Dan di Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera akan kuberikan dan damai sejahtera akan kutinggalkan. Dan yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan. Dan akhirnya benar Yesus disalibkan. Dan timbullah rasa takut dalam diri murid-murid. Dan Tuhan tahu situasi seperti itu. Karena itu Tuhan hadir di tengah-tengah mereka pada saat itu. Yesus katakan damai sejahtera bagi kamu. Kalau kita lihat di kitab Lukas, murid-murid gak langsung bersuka cita. Tidak langsung bilang, hore Tuhan, luar biasa Tuhan, puji Tuhan. Tapi di kitab Lukas dikatakan murid-murid ketika lihat Yesus hadir, ada yang takut bahkan mengira itu hantu. Karena itu di ayat ke-20 pun sama seperti di kitab Lukas. Tuhan Yesus tunjukkan bekas luka di tangan, di lambungnya. Tuhan tunjukkan bahwa ini benar aku. Dan akhirnya di ayat ke-20 dikatakan, ketika Yesus menunjukkan bekas luka di tangan dan di lambungnya, ayat 20 mengatakan murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Jadi ada perubahan dari rasa takut menjadi sukacita. Dari rasa takut ada kedamaian dan ketenangan. Kuncinya karena mereka melihat Tuhan. Kita pun
yang memiliki rasa takut saat ini, mungkin situasi kondisi berbeda. Tapi rasa takut kita bisa gak digantikan dengan sukacita dan kedamaian kalau kita mau datang kepada Tuhan. Seperti pemazmur mengatakan, di Mazmur 34 ayat 5, dikatakan, ketika aku mencari Tuhan, Tuhan menjawab aku. Tuhan melepaskan aku dari kegentaran dan ketakutan. Bahkan di kitab Mazmur 56 ayat 4, ketika Daud ditangkap oleh orang Filistin di Gat, dia sedang ditangkap oleh musuhnya. Situasi sangat sulit Daud hadapi, tapi dia berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Dari sini kita lihat bahwa rasa takut hanya bisa diselesaikan bukan dengan kita datang kepada orang lain. Bolehlah kita sharing, tapi bukan itu yang akan menyelesaikan rasa takut kita. Tapi rasa takut kita bisa kita atasi ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Tuhan punya cara untuk menghilangkan rasa takut dan keraguan dalam diri murid-muridnya. Ketika ada rasa takut, sulit kita melakukan segala sesuatu. Nah, mari jemaat Tuhan, situasi apa yang sedang jemaat hadapi saat-saat ini? Apa yang membuat jemaat Tuhan, para orang tua, mungkin anak-anak muda juga ada rasa takut, khawatir? Mari ambil langkah yang benar, datang kepada Tuhan. Kenapa harus kepada Tuhan? Pertama, karena Tuhan adalah sumber damai sejahtera. Dia adalah sumber kedamaian. Kenapa harus datang kepada Tuhan? Karena Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang tidak pernah mengalami ketakutan. Mungkin jemaat melihat di kitab Lukas 22 ayat 44 dikatakan demikian. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia berdoa, dan ketiga kali saat dia berdoa, dikatakan di Lukas 22 ayat 44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Ada kata ketakutan. Tapi kata ketakutan di kitab Lukas berbeda dengan kata ketakutan di kitab Yohanes yang sedang kita baca hari ini. Di Yohanes 20:19 kata ketakutan ini dari bahasa aslinya dari kata phobos. Phobos itu artinya ketakutan, kengerian, karena ada teror dari luar, ada ancaman dari luar, ada unsur eksternal yang membuat diri manusia itu menjadi takut. Sedangkan di kitab Lukas 22:44 dikatakan ia sangat ketakutan. Ketakutan ini bukan dari kata phobos, tapi dari kata agonia. Agonia ini adalah rasa sakit. Berarti juga penderitaan yang dalam. Atau bertarung menaklukkan diri secara psikologis, karena Yesus tahu nih ada tekanan yang hebat, bukan dari orang luar, tetapi Yesus akan masuk pada penderitaan, pada pergumulan yang luar biasa hebat. Jadi sakit di sini di kitab Lukas bukan karena Yesus mengalami teror dari luar, tetapi karena Yesus sedang akan siap menghadapi, memasuki penderitaan yang sebenarnya, yang sangat dalam, yang sangat hebat. Penderitaan Yesus alami bukan karena dosa dan bukan karena kesalahan Yesus, karena Yesus adalah manusia yang tanpa dosa. Ini bedanya. Manusia ada rasa takut karena ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari manusia. Tapi Tuhan tidak pernah punya rasa takut. Benar seperti yang di kitab 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan Tuhan tidak memberi roh ketakutan. Bahkan di 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan karena kasih itu adalah Allah. Jadi Yesus memang manusia sejati, tapi dia juga Allah. Dan ketika dia mengalami pergumulan, kesakitan itu bukan karena ancaman dari luar, teror, tapi kesakitan karena akan ada pergumulan luar biasa hebat yang akan Tuhan Yesus hadapi, yaitu dia akan disiksa hingga mati di kayu salib. Makanya dibilang pergumulan hebat ini membuat Yesus keringatnya seperti darah. Kalau dalam medis dibilang hematohidrosis, yaitu keringat darah, dan ini sangat jarang terjadi dan sangat langka terjadi. Ini hanya terjadi ketika seseorang mengalami penderitaan yang dalam, di bawah tekanan yang besar, sehingga pembuluh-pembuluh darah mengembang sampai mencapai ambang pecah. Nah, ini yang Yesus hadapi.
Pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani adalah pergumulan yang menyita seluruh pikiran dan perasaan Yesus. Nah, jadi ini alasannya. Kenapa kita harus datang kepada Tuhan? Kita datang kepada Tuhan karena kita akan alami perubahan. Dari rasa takut menjadi ada rasa damai, sukacita, ada ketenangan. Kenapa kita harus datang kepada Yesus? Kenapa Yesus yang akan bisa memberi kita menghilangkan rasa takut kita? Karena dia adalah sumber damai sejahtera dan dia adalah satu-satunya pribadi yang tidak pernah mengalami rasa takut. Tapi dia pernah mengalami penderitaan yang hebat luar biasa. Dan Tuhan Yesus setia sampai akhir hidupnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus datang kepada Yesus? Pertama, karena Yesus yang bisa merubah hidup kita dari rasa takut jadi memiliki rasa damai, sukacita. Yang kedua, kenapa kita harus datang kepada Tuhan dalam segala hidup kita, pergumulan kita? Karena Tuhan akan memberi kita perubahan, yaitu dalam cara berpikir. Di ayat yang ke-20, ketika Yesus sudah menunjukkan lukanya di tangan dan lambung, ada perubahan yang luar biasa. Murid-murid bersuka cita karena mereka melihat Tuhan. Dan ayat ke-21 dikatakan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Yesus ulangi lagi, damai sejahtera bagi kamu. Tapi ini murid-murid sekarang sudah bersuka cita, sudah nggak ragu-ragu lagi, karena sudah yakin, wah ini memang Yesus yang disalibkan, benar 3 hari kemudian bangkit sesuai dengan janji yang sudah Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya dahulu. Tapi sekarang ketika Yesus bilang damai sejahtera bagi kamu, ada lanjutannya. Dikatakan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Tuhan ubah cara berpikir mereka. Tuhan tahu, tadi mereka rasa takut, Tuhan beri ketenangan, kedamaian. Dan kedua, Tuhan merubah cara berpikir mereka, yaitu supaya murid-murid mengerti kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Murid-murid harus menjadi saksinya Tuhan. Mereka sudah melihat bagaimana janji Tuhan digenapi. Memang ada penderitaan yang Yesus alami, tetapi janji Tuhan bahwa Yesus akan bangkit, hidup, sudah digenapi. Dan itu harus murid-murid sampaikan ke banyak orang, ke seluruh dunia, harus disampaikan bahwa Yesus yang sudah mati, dia sudah bangkit. Ada harapan di dalam Tuhan. Jadi ayat ke-21 ini Yesus mau sampaikan, seperti Bapa mengutus Yesus ke dunia, sekarang Yesus yang akan pergi ke surga memberi tugas pelayanan kepada para muridnya. Bahkan dalam segala situasi, para murid harus siap sedia. Tuhan tahu kalau para murid ada rasa takut, khawatir berlebihan, gak akan mungkin mereka bisa melakukan tugas tanggung jawab pelayanan. Karena itu Tuhan berikan kedamaian terlebih dahulu. Karena dengan kedamaian, seseorang bisa memaksimalkan potensi yang ada di dalam dirinya. Dan Tuhan tahu, mereka tidak bisa melakukan tugas tanggung jawab pelayanan dengan kekuatan sendiri. Karena itu di ayat ke-22 dikatakan, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Tuhan mengembusi, artinya Tuhan memperlengkapi mereka. Memang di kitab Yohanes 20 ini Roh Kudus belum dicurahkan. Karena itu Tuhan berkata murid-murid harus tetap tinggal di Yerusalem sampai Roh Kudus dicurahkan. Dan jemaat Tuhan kalau baca di kitab Kisah Para Rasul, terbukti ketika murid-murid taat sama Tuhan, mereka terima Roh Kudus. Roh Kudus berdiam di dalam diri murid-murid, di dalam diri orang-orang percaya. Mereka luar biasa ada perubahan. Mereka jadi saksinya Tuhan. Yang dulunya Rasul Petrus ketika ditanya sama orang, kenal sama Yesus ini? Tidak. Yang dulunya menyangkal, sekarang ada perubahan. Cara berpikir, dia tahu, dia punya misi dari Tuhan. Petrus tahu, punya tugas dari Tuhan untuk memberitakan tentang Yesus. Dan ada perubahan, dia berani memberitakan Injil. Bahkan ada tantangan-tantangan yang dihadapi Rasul Petrus dan murid-murid lainnya. Mereka tetap setia. Ini mereka bisa lakukan bukan karena kekuatan para murid, tetapi karena ada Roh Kudus di dalam diri mereka yang sudah melengkapi mereka sehingga mereka bisa melakukan hal-hal yang dahsyat. Kita pun yang mengaku sudah percaya Tuhan, ada Roh Kudus di dalam diri kita. Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Roh Kudus yang memberi kemampuan, memperlengkapi kita
untuk menjadi saksinya Tuhan. Ada jemaat yang berkata begini ke saya, aduh saya bingung ini bagaimana untuk mengajak keluarga beribadah. Apalagi saya yang bawa, yang pimpin dari awal hingga akhir. Saya bilang begini, tetap ajak. Doakan keluarga, ajak keluarga. Siapapun mau ikut, ajak. Jangan jemu-jemu. Jemaat ini berkata, kadang ada berapa orang, tapi kadang cuma segini. Saya bilang, gak apa-apa, terus ajak. Terus dia bilang begini, jemaat ini bilang, saya bilang sama Tuhan, siapa saya ya Tuhan? Saya yang bawa, saya baca fotum salam, saya yang sampai terakhir saya bilang gini, sekarang Tuhan sedang beri tugas kepada ibu untuk menjadi berkat tengah-tengah keluarga, untuk melayani keluarga. Ini salah satu tugas yang Tuhan percayakan kepada jemaat ini, termasuk kepada kita. Dan saya lihat ibu ini mau setia, jemaat ini mau setia untuk ajak keluarganya, dia mau memimpin ibadah dari awal hingga akhir, sesuai dengan liturgi yang dibagikan oleh Bapak Gembala. Nah jemaat Tuhan, saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan sanggup merubah pola pikir kita. Sukacita yang kita peroleh dari Tuhan, kedamaian, keselamatan yang kita peroleh dari Tuhan bukan hanya untuk diri kita sendiri. Tetapi Tuhan mau kita mengerti kehendak Tuhan, kita harus jadi saksinya Tuhan. Mungkin kita berkata sekarang situasi sulit, untuk beribadah ke gereja aja sulit. Tapi saya percaya, seperti Tuhan mengutus murid-muridnya, Tuhan sanggup memakai kita. Mungkin dengan cara apa? Melalui WA saling menguatkan, mendoakan, atau sekarang ibadah online seperti anak-anak pemuda remaja, mereka online. Ketika selesai ibadah saya tanya sama suami saya, karena saya nggak ngerti cara pakai Zoom itu, jadi saya tanya sama suami saya dengar aja. Tadi siapa aja? Saya selalu tanya siapa aja tadi ikut ibadah online. Suami saya sebutkan ini. Terus saya tanya bahas apa aja. Terus suami saya cerita ada yang sharing tentang ini. Akhirnya pada kesimpulan dalam diri saya dan saya bilang sama suami, anak-anak muda harus terus kuat dalam Tuhan. Dalam kondisi seperti ini, mereka harus terus maju dalam Tuhan. Jangan sampai patah semangat. Nah, demikian dengan kita. Banyak cara lah saya percaya. Tuhan bisa pakai kita. Seperti Tuhan memperlengkapi para murid, cara berpikir mereka berubah. Dari yang takut, bingung mau ngapain. Sekarang mereka mengerti kehendak Tuhan untuk menjadi saksinya. Nah jemaat Tuhan, mari, rasa takut apa yang jemaat hadapi saat ini? Saya percaya manusia tidak lepas dari ketakutan, tapi Tuhan katakan dari firman Tuhan ini mau ajar kita. Tuhan sanggup ganti ketakutan kita, rasa takut kita. Ada tekanan-tekanan dari luar. Atau bahkan seperti kitab Ayub katakan, bahwa apa yang kutakutkan, yang kucemaskan, itu yang terjadi. Artinya apa? Kadang-kadang kita terlalu berlebihan takutnya dan terlalu berlebihan cemas. Bahkan di kitab Ayub dibilang kalau kita takut berlebihan, terlalu cemas, akhirnya mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Nah, jemaat Tuhan tidak mau kita hidup dalam ketakutan. Tuhan mau beri kita damai sejahtera, sukacita, sehingga kita bisa melakukan tugas tanggung jawab kita dengan baik, dengan maksimal. Walaupun situasi kondisi kita terbatas untuk keluar, tapi saya percaya Tuhan sanggup pakai kita menjadi alatnya Tuhan. Bahkan Tuhan sanggup berkati kita. Jemaat Tuhan, mari terus kuat dalam Tuhan. Ingat, murid-murid pernah mengalami ketakutan karena ada tekanan dari luar. Tapi mereka akhirnya berubah dari perasaan takut, bingung mau ngapain, tindakan apa yang harus mereka lakukan. Tetapi ketika mereka melihat Tuhan, mereka berjumpa dengan Tuhan. Ada dua hal yang mereka alami. Pertama, perubahan dari rasa takut menjadi sukacita dan damai sejahtera. Nah, ketika mereka sejahtera, sukacita, damai, bukan hanya berhenti di situ, tapi ada perubahan cara berpikir. Yaitu mereka mengerti kehendak Tuhan. Bahwa mereka harus menjadi saksinya Tuhan. Mereka harus menjalankan misinya Tuhan. Menjadi berkat jadi saksinya Tuhan. Bukan hanya tugas hamba Tuhan, bukan hanya tugas pendeta, tapi semua orang percaya. Saya percaya melalui status-status di WA yang kita buat itu pun jadi berkat. Ketika kita tulis status-status memberkati orang membaca, saya percaya orang bisa dikuatkan. Karena saya berapa kali mengalami ketika saya tulis status,
Ada orang tua bilang, amin, terima kasih, saya percaya. Berarti itu pun bisa menjadi berkat, menjadi saksinya Tuhan. Tapi coba kalau kita taruh di status-status WA kita hal-hal yang nggak jadi berkat, tidak jadi batu, yang menjadi batu sandungan, apakah Tuhan dipermuliakan? Itu hal kecil saja jemaat Tuhan. Mari terus kuat dalam Tuhan. Ingat tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Dengan adanya Roh Kudus di dalam diri kita sebagai orang percaya, janganlah ketakutan menghimpit kita, melainkan damai sejahtera Allah yang memenuhi hati dan pikiran kita. Dan marilah kita tetap melayani Tuhan dalam segala situasi. Kita saling menguatkan sesama kita, kita saling mendoakan. Jadilah saksi berkat yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ingat jemaat Tuhan, Yesus tidak pernah memiliki rasa takut. Karena itu Yesuslah jawaban dan jaminan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kembali kami diingatkan oleh firman Tuhan. Tuhan tahu situasi kondisi yang kami hadapi hari-hari ini. Kami terbatas Tuhan untuk melakukan aktivitas kami. Bahkan situasi kondisi ekonomi Tuhan tidak menentu. Pergumulan di rumah tangga kami Tuhan. Masa depan anak-anak muda. Banyak hal yang membuat kami takut Tuhan. Tapi dari firman Tuhan ini kami diingatkan bahwa kami harus datang kepada Tuhan. Karena ketika kami datang kepada Tuhan, kami akan alami perubahan, damai sejahtera, ketenangan, sukacita dari Tuhan. Dan kami juga sanggup Tuhan melakukan aktivitas kami dengan maksimal. Kami sanggup melakukan tugas pelayanan kami dengan maksimal Tuhan. Tuhan mau dalam situasi kondisi yang sesulit apapun, kami tetap menjalankan misi kami sebagai saksinya Tuhan, menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami, menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan sekitar kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, teguhkan iman percaya kami. Dan ajari kami Tuhan, untuk terus menjadikan Tuhan jawaban dan jaminan dalam hidup kami. Tuhan, aku berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, diberkati semua hamba-hamba Tuhan, diberkati seluruh umat-Mu Tuhan. Dari anak-anak hingga orang dewasa, semakin kuat dalam Tuhan. Mereka yang bergumul Tuhan dalam keluarga, ekonomi, biar Tuhan yang menolong dan menjadi sumber jawaban. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini syukur kami Tuhan, dan kami terus berdoa biar Tuhan menolong dalam situasi kondisi saat-saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur atas firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dan hari ini di minggu pertama bulan Mei, sebagaimana kita setiap awal bulan mengadakan perjamuan kudus, maka hari ini walaupun melalui online seperti hari ini, kita akan tetap laksanakan perjamuan kudus dan kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu jemaat sekalian di rumah masing-masing. Sebelum kita terima perjamuan kudus, mari sama-sama saya mengajak kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan melaksanakan apa yang Engkau perintahkan buat kami. Tuntun dan pimpin berkati kami semua, jemaat-jemaat yang sedang mengikuti perjamuan kudus ini di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan jemaat dan memberkati. Dan biarlah kemuliaan hanya bagi nama Tuhan dan jemaat boleh diteguhkan, dikuatkan di dalam Tuhan. Kami akan melaksanakannya dan jemaat akan menerima perjamuan kudus pada hari ini. Mari Tuhan pimpin dan berkatilah. Kami bersyukur dan terima perjamuan kudus hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu majelis tentu sudah membagikan roti dan anggur perjamuan, dan kami sungguh berharap jemaat sudah menerimanya dan siap untuk bersama-sama dengan kami melaksanakan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Sebelum kita mengikuti bersama-sama, saya ingin membacakan beberapa ayat firman Tuhan buat kita semua, sehingga
kita akan sangat sejahtera untuk mengikuti perjamuan kudus oleh karena kita memahami sesuai dengan firman Tuhan. Karena ada teguran yang keras melalui Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang berkaitan dengan perjamuan kudus, dan ini ternyata hal yang sangat serius. Saya akan mulai bacakan pembacaan pertama dari Matius pasal 26 ayat 26 sampai dengan 28. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Jemaat silakan menyimaknya baik-baik. Demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Ayat berikut di kitab Lukas pasal 22 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Lalu ia, maksudnya Yesus, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Puji Tuhan, itu yang Tuhan Yesus lakukan dan Tuhan Yesus perintahkan untuk seterusnya dilakukan. Perhatikan kata Yesus, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Nah, ibu bapak jemaat sekalian, dalam sejarah, dalam perjalanan sejarah kekristenan, mulai dari zaman rasul-rasul, lalu gereja mula-mula, kemudian pelayanan bapak-bapak gereja di abad-abad pertama, perjamuan kudus ini terus dilakukan hingga sekarang, karena itu perintah Tuhan. Namun dalam perjalanan sejarah sampai sekarang, ada beberapa kekeliruan yang sering terjadi dalam perjamuan, mulai dari cara melaksanakan, cara mempersiapkan, hingga makna perjamuan kudus yang seringkali akhirnya salah diartikan. Karena itu buat kita gereja Tuhan sekarang tepat sekali untuk kita kembali memahami penjelasan firman Tuhan seperti yang Rasul Paulus tuliskan dengan rinci soal perjamuan kudus ini. Ayat terakhir saya akan bacakan. Kitab 1 Korintus pasal 11 mulai ayat 23. Ini tulisan Rasul Paulus yang sangat penting untuk kita jemaat pahami bersama. "Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan." Artinya pengajaran Paulus ini dia terima dari Tuhan Yesus dan para murid, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Jadi yang diambil oleh Tuhan adalah roti tak beragi. Yang ada di tangan saya ini kita sebut sekarang hosti, ya. Ayat 24. "Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Kembali kita perhatikan jemaat Tuhan, Yesus ambil cawan ya yang berisi anggur, dan hari-hari ini kita jemaat dapat anggur yang sudah lebih praktis. Ini tidak ada masalah buat kita. Ayat 26. "Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Ayat 27. Ini adalah peringatan serius buat kita semua. Jadi, mari perhatikan baik-baik. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan.
tidak layak, maka berdosa kepada Tuhan. Karena itu kita sepakat perjamuan kudus ini adalah sakramen, sakral ya, suci. Bahasa Latinnya sacramentum, artinya kegiatan suci. Lihat ayat 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Ayat 29 ini yang menjadi inti pengajaran perjamuan kudus. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi perjamuan kudus adalah pengakuan dalam iman bahwa roti dan anggur ini adalah tubuh dan darah Tuhan. Pengakuan kita ketika terima perjamuan kudus. Ya, jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita pahami bahwa ini roti dan betul benar-benar ini adalah roti ya, yang dibuat dengan bahan dasar tepung tentunya ininya ya. Kemudian yang saya pegang ini adalah air anggur yang sudah dibuat sedemikian rupa. Nah, ini akan kita pakai untuk perjamuan kudus. Akan tetapi ketika kita menerima dalam konteks perjamuan, sekali lagi, ketika roti dan anggur ini kita terima dalam konteks perjamuan, maka ini kita bukan memakan roti untuk mengenyangkan kita, lalu kita minum anggur ini untuk memuaskan kita, bukan. Tetapi ini adalah sakramen, sakramentum ya, kegiatan suci. Karena itu saat kita memakan roti dan minum anggur ini, posisi kita dalam doa, hati kita sedang terangkat kepada Tuhan. Ya, iman kita sedang tertuju kepada Tuhan, pikiran, bayangan kita, imajinasi kita, ya, semua melihat kembali kepada Yesus yang tergantung di kayu salib, yang memberikan tubuhnya, dirinya, tubuhnya hancur, darahnya dicurahkan, dan itu yang kita peringati. Karena itu ibu bapak jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita akan menerima perjamuan kudus ini secara benar di hadapan Tuhan. Ketika kita terima, maka marilah kita akui pengakuan kita, inilah tubuh dan darah Kristus. Karena itu ibu bapak jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita terima perjamuan kudus ini secara benar di hadapan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan tadi. Dengan pengakuan bahwa ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kita terima anggur ini, pengakuan kita adalah ini darah Tuhan Yesus Kristus. Jadi pengakuan yang ditekankan di sini. Karena Alkitab tidak pernah mengatakan ini lambang, ini gambaran, ini hiasan. Tetapi pengakuan bahwa ini adalah tubuh dan darah Kristus. Dan tubuh darah Tuhan Yesus Kristus ini yang berkuasa mendatangkan mujizat, menyelamatkan, mengampuni kita semua. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan menerima perjamuan kudus. Saya persilakan jemaat mempersiapkan roti dan anggur yang sudah dibagikan. Dan sama-sama kita akan ikuti perjamuan kudus ini bersama saya di sini. Sering ada yang bertanya, siapa saja yang bisa menerima perjamuan kudus? Maka saya sampaikan, saya katakan bagi mereka yang percaya dan terima Tuhan Yesus. Karena Yesus bilang, lakukanlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi ketika kita terima Tuhan Yesus, enggak ada cerita lain selain kita fokus kepada Yesus Kristus yang sudah berkorban bagi kita. Jemaat sudah siap semuanya? Baik. Dengan kebenaran firman Tuhan tadi, dengan pemahaman tadi, saya mengajak jemaat untuk mengangkat roti. Sudah siap semua? Dan saya akan ajak kita berdoa. Sekali lagi jemaat Tuhan,
Mari sama-sama dalam doa saya, doa ibu bapa, doa jemaat semua yang mengikuti perjamuan kudus sesuai firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan pengakuan. Katakanlah, inilah darah-Mu Tuhan Yesus. Baik, sama-sama jemaat angkat roti dan saya berdoa. Kami datang dan bersyukur Tuhan. Hari ini kami jemaat-Mu mengingat Engkau Yesus Kristus Tuhan yang sudah datang ke dalam dunia dan mati bagi kami. Engkau menyerahkan diri-Mu, tubuh-Mu hancur, darah-Mu tercurah untuk kami semua. Oleh karena itu, dengan mengingat akan karya pengorbanan-Mu yang besar bagi kami, maka hari ini kami melaksanakan perjamuan yang Engkau perintahkan buat kami. Dan di hadapan-Mu Tuhan kami angkat roti ini. Dan kami akan terima perjamuan kudus ini dengan pengakuan kami. Bahwa inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh anak domba Allah yang tidak bercacat celah. Yang sudah menyerahkan dirinya bagi kami untuk menebus kami, sehingga segala kesalahan dan dosa kami ditimpahkan ke dalam tubuhnya, sehingga di kayu salib Yesus dijadikan dosa. Dan kebenaran firman itu yang kami percayai. Engkau menanggung segala dosa kami sehingga kami mendapatkan pengampunan. Karena itu saat ini kami terima perjamuan kudus ini dengan pengakuan, inilah tubuh-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami terima di dalam hidup kami. Mari kita makan bersama-sama. Mari jemaat, persiapkan anggur, silakan dibuka. Jika sudah siap semuanya, mari bersama-sama dengan saya. Kita kembali angkat lagi anggur perjamuan ini. Dengan pengakuan bahwa ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus. Tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Di hadapan-Mu ya Tuhan, kami laksanakan apa yang Engkau perintahkan. Kami angkat anggur ini dan dengan pengakuan yang sungguh sesuai firman-Mu. Inilah darah-Mu, darah Tuhan Yesus Kristus. Darah anak domba Allah yang suci, yang tidak ada cacat celah. Darah yang mahal yang ditumpahkan, yang tercurah di kayu salib buat kami semua. Darah yang menghapus segala kesalahan dan dosa kami. Darah Tuhan Yesus yang menutupi segala pelanggaran kami. Sehingga kami disucikan, kami diputihkan, kami dibersihkan, dan kami diselamatkan. Oleh karena itu, kami datang dengan pengakuan bahwa inilah darah-Mu Tuhan Yesus Kristus dan kami terima dalam hidup kami. Mari kita minum bersama-sama. Kembali jemaat, kita berdoa bersyukur karena hari ini di tengah pergumulan kita masih bisa mengikuti perjamuan kudus dan kita mohon berkat Tuhan buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, lihatlah kami jemaat-Mu yang sedang bergumul, tidak bisa berkumpul bersama-sama, tetapi terpisah-pisah, satu keluarga dengan satu keluarga yang lain, kelompok satu dengan kelompok yang lain. Kami beribadah kepada Tuhan, namun kami tetap bersyukur karena kami bisa disatukan dan sekarang ini kami boleh laksanakan perjamuan kudus bersama-sama. Tuhan, kami datang dan berserah kepadamu. Di tengah pergumulan kami butuh Engkau Tuhan. Ada banyak hal yang telah kami lewati beberapa minggu ini dalam pergumulan. Dan belum selesai pergumulan kami, namun kami percaya Engkau Yesus Tuhan yang sudah mati, menyerahkan tubuh, memberikan darah bagi kami.
adalah Tuhan yang tetap bersama kami, yang memperhatikan kami. Oleh karena itu, hamba-Mu berdoa bagi jemaat yang ada di rumah masing-masing. Dan aku mohon berkat-Mu ya Tuhan, turunlah atas mereka. Demi nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup, mari berkati seluruh jemaat, kuatkan yang lemah, hiburkan yang mengalami kesusahan, kesedihan, kekecewaan. Berikan jalan keluar jemaat yang sedang bergumul dengan masalah mereka. Pulihkan dan sembuhkan jemaat yang sakit. Kami minta semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang berkuasa, yang sudah berkorban dan menyelamatkan kami, dan yang berjanji memberikan pertolongan kepada kami. Kami angkat iman kami dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah setiap jemaat dalam segala kebutuhan mereka. Berkati jemaat semua, mulai dari anak-anak kecil sampai orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Kau berkati mereka. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami semua untuk tetap melangkah maju di dalam Tuhan. Kami akan lewati pergumulan ini dengan percaya semuanya akan berakhir oleh karena Tuhan, dan kami tetap kuat di dalam Tuhan. Bapa, terima kasih untuk perjamuan kudus. Diberkatilah seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh majelis, dan seluruh jemaat. Di setiap jemaat, setiap kelompok yang sudah beribadah hari ini, berkatilah yang memimpin pujian, yang memimpin ibadah. Hamba-Mu Ibu Eva yang memberitakan firman-Mu, Engkau Tuhan memberkati. Bahkan semua jemaat yang beribadah hari ini, Tuhan balaskan berkat. Dan kiranya damai dan sejahtera Tuhan turun atas jemaat sekalian. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami naikkan doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.